Bagian 1. Siapakah lawan bicara? Setiap orang pasti pernah berkomunikasi, termasuk Anda. Menurut penelitian, 75% waktu manusia digunakan setiap harinya untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun berkomunikasi dengan diri sendiri. Dalam kurung sleep talk. Penelitian yang lain menyatakan bahwa manusia, terutama perempuan, harus mengeluarkan 20.000 kata setiap harinya untuk berkomunikasi atau sekedar mencurahkan isi hati maupun masalah dan hal-hal sepele yang mereka pikirkan. Kalau tidak berkomunikasi, maka mereka akan merasa tertekan. Komunikasi secara harfiah memiliki makna sebagai percakapan, pembicaraan, pemberitahuan, pertukaran pikiran, dan hubungan. Dengan demikian, secara luas komunikasi merupakan suatu kegiatan menyampaikan suatu pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media. Komunikasi memang menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Bahkan sejak dilahirkan, manusia sudah berkomunikasi dengan lingkungan. Gerakan dan tangis yang pertama pada saat seorang bayi dilahirkan adalah sebuah tanda komunikasi. Anda perlu berkomunikasi agar Anda dapat melakukan banyak hal dengan baik. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media. Namun tidak semua orang memahami pentingnya kemampuan berkomunikasi yang efektif. Akibatnya, pesan yang disampaikan pun kurang jelas diterima oleh lawan bicara. Memang penting bagi Anda untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan orang lain. Melalui komunikasi, Anda dapat mengirim pesan tentang apa yang Anda butuhkan dan rasakan kepada orang lain. Anda juga dapat memberikan respon atau tanggapan dan menghormati apa yang dibutuhkan olehnya. Komunikasi dapat membantu Anda mengembangkan dan membina hubungan baik dengan keluarga, teman, serta orang-orang di sekitar Anda. Bahkan dengan kemampuan komunikasi yang efektif, Anda dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada saat Anda berkomunikasi, seperti salah paham, pesan yang tidak jelas, atau asumsi terhadap suatu hal. Dukungan sosial merupakan salah satu faktor terpenting yang dapat melindungi Anda dari berbagai emosi yang tidak menyenangkan, seperti kecemasan dan depresi. Ketika Anda dapat berkomunikasi dengan orang yang dapat Anda percaya, maka Anda mampu mengekspresikan perasaan dan mendapatkan dukungan melalui umpan balik yang diberikan oleh orang lain. Oleh karena itu, Anda perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif. Walaupun Anda telah merasa sebagai komunikator yang baik, selalu ada kesempatan dan peluang untuk memperkaya keterampilan Anda dalam berkomunikasi. Sekarang setiap orang yang merupakan komunikator yang baik sangat mudah untuk mengembangkan empati dan kepercayaan dengan orang lain. Anda dapat mengadaptasi gaya komunikasi mereka agar sesuai dengan halayak dan situasi di mana Anda berada. Dengan mempelajari cara berkomunikasi yang baik, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Anda akan mampu memahami dan menerapkan keterampilan tersebut dalam setiap kesempatan sehingga Anda akan berkomunikasi secara efektif. Pentingnya bicara. Jelas bahwa setiap orang memang harus bicara. Banyak orang yang memiliki karakter pendiam atau tidak banyak bicara akhirnya mengalami depresi. Bahkan konon seseorang yang ditinggal mati pasangannya akan lebih cepat meninggal dunia. Meskipun masih diperdebatkan, tetapi hal itu dapat menjadi bahan pertimbangan dan peringatan bagi setiap orang untuk peduli terhadap komunikasi. Berbicara merupakan komunikasi yang paling dasar sekaligus merupakan hubungan manusia yang paling erat. Tanpa berbicara, mustahil Anda dapat berhubungan dengan orang lain. Komunikasi terdiri dari dua jenis, yaitu verbal dan non-verbal. Sebagian besar komunikasi adalah kombinasi dari komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Anda harus memahami perbedaannya supaya Anda dapat berkomunikasi secara efektif. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan maupun tertulis. Dengan model ini, pendengar bisa dengan mudah memahami pesan yang disampaikan oleh Anda. Contoh dari komunikasi verbal adalah bercakap-cakap secara langsung dengan menggunakan media ataupun tanpa media. Penyampaian informasi melalui surat, grafik, lukisan, gambar, dan lain-lain. Komunikasi berkaitan dengan keterhubungan Anda dengan orang lain, namun sangat mungkin Anda melakukan kesalahan. Kadang-kadang komunikasi terhambat karena banyak orang berbicara tentang diri mereka sendiri,
dan bukan tentang orang yang mereka ajak bicara. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan lebih efektif, Anda tidak perlu harus selalu berbicara. Anda juga dapat berkomunikasi melalui berbagai macam cara, seperti melalui tindakan dan secara elektronik seperti melalui media sosial. Berbicara memang kelihatannya mudah, tetapi berbicara yang berkesan ternyata cukup sulit. Buktinya masih banyak orang yang berbicara asal-asalan, sumbang, bahkan nyaris suaranya tidak diterima oleh orang lain. Memang berkomunikasi dengan orang lain tidak hanya sebatas menyampaikan pesan secara lisan, tetapi juga melibatkan aspek non-lisan seperti gestur atau gerak tubuh. Gestur merupakan gerak tubuh yang dilakukan oleh seseorang pada saat berkomunikasi dengan maksud menampilkan dan mempertegas makna pesan. Oleh karena itu, kemampuan membaca gestur lawan bicara akan sangat menguntungkan Anda karena gestur dapat memberikan petunjuk tentang apa yang sebenarnya sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain sehingga dapat membantu Anda mengambil keputusan yang tepat. Mungkin Anda sering merasa sulit berbicara dengan lawan bicara karena Anda jarang bertemu dengan orang lain dan sibuk bekerja. Dalam hal itu, Anda bisa mengatasinya dengan mulai berperan sebagai pendengar yang dalam komunikasi terdapat aturan 1, 2, 3, yakni 1 kali berbicara, 2 kali mendengarkan, dan 3 kali umpan balik. Kekuatannya ada pada mendengarkan dan merespon dengan baik. Komunikasi interpersonal. Salah satu jenis komunikasi adalah komunikasi interpersonal, yakni komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang bertatap muka sehingga memungkinkan setiap orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut untuk melihat reaksi lawan bicaranya secara langsung, verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang paling efektif dan memiliki hubungan yang erat karena tidak hanya sebatas komunikasi formal, tetapi juga komunikasi informal seperti basa-basi maupun percakapan sehari-hari. Seberapa pentingkah komunikasi? Haruskah komunikasi interpersonal terjalin dengan baik? Tahukah teman-teman bahwa 75% aktivitas manusia adalah berkomunikasi? Komunikasi interpersonal tidak mensyaratkan intensitas sebagai faktor utama bagi efektivitas komunikasi. Syarat yang utama adalah cara penyampaian sehingga komunikasi itu berjalan dengan baik. Komunikasi yang efektif akan menghubungkan pesan dari si pengirim dan makna yang ditangkap oleh si penerima. Anda harus bisa menghargai bahwa apa yang menurut Anda baik, tetapi belum tentu menurut orang lain baik. Apa yang menyenangkan belum tentu menurut orang lain itu menyenangkan juga. Itu adalah hal yang wajar karena setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Kunci dalam berkomunikasi adalah kemampuan dalam memahami lawan bicara. Anda harus memahami karakter dan perasaan lawan bicara. Berkomunikasi dengan individu ekstrovert berbeda dengan berkomunikasi dengan individu yang introvert, dan sebagainya. Ingatlah bahwa komunikasi yang efektif selalu berkaitan dengan bagaimana proses komunikasi itu berjalan. Nunchi dari Korea. Nunchi adalah sebuah seni untuk menyelami pemikiran dan perasaan orang lain untuk membangun kepercayaan, harmoni, dan koneksi. Dalam bahasa Korea, nunchi berarti ukuran mata. Dengan nunchi, orang Korea menggunakan bahasa isyarat nonverbal untuk menyampaikan emosi dan makna melalui berbagai suara. Emosi itu disampaikan melalui nada suara, volume, intonasi bicara, hingga ekspresi wajah. Tak ada kalimat yang begitu belak-belakan. Apa yang disampaikan tubuh tak selalu sama dengan apa yang dimaksud. Nunchi tak ubahnya taktik perpaduan persepsi, kemampuan memindai situasi, dan insting untuk membaca reaksi. Semuanya dilakukan demi menentukan respon yang tepat untuk diberikan. Dengan kata lain, kebutuhan atau respon yang dibutuhkan dapat ditentukan dengan menangkap pemikiran lawan bicara. Tak hanya dipraktikkan pada komunitas masyarakat, nunchi juga dipraktikkan untuk relasi romantis kedua insan manusia. Dengan nunchi, seseorang bisa memahami bahasa tubuh dan ucapan pasangan. Nunchi diperkenalkan sekitar 25 abad yang lalu. Konfusius mengajarkan praktik nunchi pada masyarakat Korea. Selanjutnya, nunchi menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Korea. Beragam nunchi dipraktikkan, cara berpakaian pun termasuk pada nunchi. Melalui pakaian, masyarakat Korea merefleksikan status dengan siapa seseorang menjalin relasi. Ada pula bahasa nonverbal.
seperti tersenyum dan intonasi bicara. Bagi masyarakat Korea, tersenyum tak selalu mengekspresikan kebahagiaan, tetapi juga rasa malu. Seorang staf akan tersenyum atau bahkan tertawa saat melakukan kesalahan di kantor. Namun, itu tak berarti sikap menyepelekan atasan kerja. Selain itu, ada pula intonasi. Masyarakat Korea kerap berbicara dengan intonasi tinggi seolah marah. Intonasi seperti ini muncul saat mereka berbicara melalui sambungan telepon, namun itu bukan berarti sebagai ekspresi marah kepada lawan bicara. Bicara merupakan komunikasi yang paling dasar sekaligus merupakan hubungan manusia yang paling erat. Tanpa bicara, mustahil Anda dapat berhubungan dengan orang lain.